Mondok itu berprestasi. Mondok itu kreatif. Mondok itu banyak teman. Mondok juga bisa update. Banyak wawasan Dan banyak pengalaman. bisa baca kitab kuning dalam waktu 6 bulan. Udah bisa dong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi dai muda juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh orang tua dan putra-putri terbaik bangsa dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menguatkan agama, membangun bangsa dengan kualitas yang unggul berlandaskan akhlakul karimah. Mari kita bersama-sama mewujudkan generasi emas Indonesia. Oleh karena itu, monggo segera daftarkan putra-putri panjenengan di pesantren Nurul Ulum Kota Malang. Terakhir, saya akan berpantun, jika pergi mencari ikan, ingatlah waktu untuk pulang. Jika mau melanjutkan pendidikan, ingatlah Nurul Ulum Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bada al-salamati dinina dunyana ukhana min yadi du'a wal qabul adlami kulli sulh salah ash-sha'ni zahiran dafi'atan li kulli syarr jalbatan li kulli khairin amin syafina ahbab. Allah yunawwiru qulubana wa qalbana ma'al huda taqwa al-afaf wal maut adil إلى محنتنا جامعة برحمة في شرق الأحباب
يا الرحيم. وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد أصحاب الكرام بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Juz 14 surat Al-Hijr ayat nomor 6. Juz 14 surat Al-Hijr ayat nomor 6. Wa qalu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu, dan mereka, yaitu orang-orang kafir Mekah, berkata kepada Nabi, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru, wahai Muhammad yang telah diturunkan padanya peringatan, yang maksud Al-Quran. Innaka lamajnun, sesungguhnya engkau adalah benar-benar orang yang gila. Jadi begitu Nabi padahal manusia yang paling sempurna segala-galanya. Ucapannya suci, lesannya suci, tidak pernah bohong sedikit pun. Yang disampaikan firman Allah yang suci, ya. Tapi ditolak. Justru Nabi dikatakan gila. Jadi walaupun mereka membahasakan orang yang diturun di Quran, tapi itu maksudnya apa? Untuk ngecek. Apamu ikut gendeng, apa? Itu. Jadi kalau ada di zaman sekarang ulama yang ikhlas meneruskan dakwah Nabi, niat memperjuangkan agama Allah, kemudian dicaci maki, diolok, itu tidak heran, ya. Ya, tidak heran, apalagi yang namanya manusia walaupun ulama tetap ada kurang, tetap wong Nabi yang paling sempurna, ya, tidak ada kurang. Itu padahal yang diucapkan benar, ya, firman Allah. Tidak minta apa-apa, niatnya murni untuk menyelamatkan, tapi justru ditolak. Tidak hanya tidak mau, malah justru dianggap Nabi itu gila. Terus ya, mereka tetap tidak percaya bahwa Nabi itu utusan Allah. Lau ma ta'tina bil malaikati, ya, sampai mereka saking tidak percayanya gitu. Mereka mengatakan, mengapa tidak engkau datangkan pada kami bil malaikati, para malaikat, in kunta minas shadiqin, jika engkau Muhammad adalah termasuk orang-orang yang benar, ngaku utusan, ya, bahwa yang kau ucapkan benar. Kenapa kok kamu tidak mendatangkan malaikat aja yang bersaksi bahwa kamu utusan Allah? Tapi ini hanya untuk niat mempersulit Nabi-nya, tidak ada. Ya, itu kata Allah, orang itu kalau sudah tidak ada hidayah, kalau sudah tertutup, mau ditunjukkan apapun malah tetap tidak akan, ya. Ya, seperti orang kadang-kadang yang mencaci maki ulama yang benar, mau didalili tetap tidak akan tetap mencaci. Seperti itu percuma. Seperti ini minta didatangkan malaikat. Kata Allah dalam surat Al-An'am juz 8 itu Allah berfirman, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Surat Al-An'am ayat 111. Andaikan kami Allah menurunkan kepada mereka malaikat, andaikan diturunkan betul,
Wa kallamahumul mauta, dan tidaknya itu orang-orang mati misalnya dihidupkan terus diomongi, ya. Islam itu benar, Quran benar misalnya. Bahkan wa asyarna alaihim kulla syai'in kubulan, kami kumpulkan segala sesuatu kepada mereka, dia menghadap mereka untuk apa? Menyaksikan kebenaran apa? Al-Quran, kebenaran Islam. Kata Allah, maka liyu'minu illa ayyasha Allah, mereka tidak akan beriman kecuali kalau dikehendaki oleh Allah untuk beriman. Walakin aktsaran nas yajhalun, tetapi walakin aktsarahum yajhalun, tapi kebanyakan mereka tidak tahu bahwa yang ngasih hidayah itu Allah. Ya. Terus ada ayat lagi, andaikan Allah itu nuruti, ya, nurunkan malaikat, pasti walau anzalna alaihimul malaikata, ya, apa namanya, pasti kami bentuk malaikat yang datang itu dengan manusia. Andaikan Allah nuruti, itu loh malaikat, betul malaikat, pasti mereka tetap tidak percaya. Sebab apa? Malaikat tidak bisa dilihat dengan bentuk yang asli karena dari cahaya. Otomatis kalau mereka ingin didatangkan malaikat, mereka harus dinyerupa seperti manusia. Nah kalau mereka nyerupa manusia, tetap mereka, oh itu duduk malaikat ini menungso, ya repot gitu. Repot ya. Oleh karena itu Nabi dihibur oleh ini ayatnya, surat Al-An'am ayat 9. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna 'alaihim ma yalbisun. Ya. Andaikan kami menjadikan, ya Mbah, ya, menurunkan malaikat, la ja'alnahu rajulan, pasti kami jadikan malaikat itu seorang laki-laki. Terus wa la labasna 'alaihim ma yalbisun, pasti kabur, itu duduk malaikat menungso, ya repot ya. Jadi makanya Nabi tidak nuruti atas perintah Allah, gak usah turuti, percuma. Mbok masih diturun malaikat tetap gak akan percaya ya. Itu. Dan kata Allah, ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi, kata Allah, tidaklah kami menurunkan malaikat kecuali dengan kebenaran, artinya membawa adab. Jadi andaikan dituruti betul gitu. Andaikan dituruti betul, diturunkan malaikat, kalau malaikat bersaksi Nabi Muhammad betul, tetap mereka tidak percaya. Ini duduk malaikat menungso. Akhirnya mereka dibinasakan. Seperti kaum dulu itu loh, ketika minta mukjizat ternyata tetap dibinasakan. Nah, umatnya Nabi Muhammad SAW dieman oleh Allah, dieman, sehingga Nabi ya tidak nuruti berkat rahmatnya. Iki lek tak turuti, apa? Bisa Allah nurunkan malaikat tetap tidak iman, dibinasakan umatnya. Sedangkan yang diinginkan oleh Nabi bagaimana? Supaya kalaupun mereka tidak dapat hidayah, siapa tahu anaknya dapat hidayah. Kalaupun anaknya belum, siapa tahu cucunya. Itu apa? Nah kalau dibinasakan habis, tidak punya umat ya. Nah ini, tapi apa yang ya, diinginkan Nabi dikabulkan, walaupun mereka itu tetap apa, tidak iman. Ternyata anak-anak mereka jadi orang mukmin. Ada yang anaknya belum, cucunya jadi orang mukmin ya. Jadi itu diantara dalil bahwa setiap Nabi Rasul diutus, walaupun mereka orang-orang yang suci, dapat tugas misi dari Allah ya, tapi tetap banyak yang nolak. Yang mau nerima hanya sebagian kecil, bahwa bahkan kebanyakan mencaci maki ya. Itu ya. Terus ada ayat lain, wa qalu laula unzila alaihi malak, ayat seperti itu, surat Al-An'am ayat 8. Walau anzalna malakal laqudiyal amru tsumma la yunzurun.
andaikan kami menurunkan malaikat pasti diputuskan perkara, dibinasakan. Kemudian mereka tidak diberi penangguhan, artinya ya terus tobat ya Allah, tobat tidak bisa sudah. Andaikan apa dituruti betul permintaan mereka, ternyata mereka tidak iman, Allah numpas gitu, membinasakan mereka. Dan kalau sudah begitu tidak bisa ditunda sudah, ya burung tidak bisa. Nah ini diantara apa ya keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW, dan betapa Allah merahmati umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak dituruni bencana sebagaimana umat-umat terdahulu. Dan sehingga Nabi kita Muhammad SAW itu tetap memiliki senjata yang paling ampuh untuk bisa memberikan syafaat di hari kiamat, di saat semua Nabi Rasul tidak ada yang bisa ngasih syafaat, ya, karena Nabi tidak nuruti, tidak mengeluarkan. Itu Nabi pernah masyarakat Mekah semacam ini minta, Muhammad, kalau kamu bisa menjadikan gunung-gunung apa di Mekah ini jadi emas dan memperluas kota Mekah, kami akan iman. Saking kepinginnya Nabi mereka dapat hidayah, mau nuruti, tapi Allah masih apa ngeman buat Muhammad, apa Allah ngirim malaikat Jibril, katakan para Nabi Muhammad, ya, tidak usah dituruti, sebab kalau dituruti bisa itu, tapi mereka tetap tidak akan iman dan mereka akan dibinasakan oleh Allah, akan dibinasakan. Ya. Itu mereka ya ngomong kami akan iman itu bohong. Ya. Mereka hanya ingin mempersulit engkau. Kak kira iso, seperti itu apa? Ya. Begitu seperti yang dikisahkan Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun dan kaumnya, minta mukjizat ini, minta enggak dituruti, janjinya mau iman. Setelah dituruti, ya ditunggu seminggu, 2 minggu, tetap tidak iman. Akhirnya dituruni balik lagi dengan janji untuk apa? Minta diselamatkan, kami akan iman. Dituruti sampai 9 kali itu mukjizat Nabi Musa. Itu makanya Nabi tidak banyak menunjukkan mukjizat yang seperti yang ditunjukkan oleh umat-umat terdahulu. Mukjizat Nabi Musa, mukjizat apa Nabi Isa, tidak. Walaupun Nabi punya mukjizat seperti itu, seperti apa tangannya nampak, seperti apa bulan dibelah, minta ya orang-orang kafir minta kalau kamu utusan coba bulan itu dibelah. Akhirnya Nabi doa kepada Allah, ya benar-benar dibelah, jatuh beberapa yang separuh di Jabal Kubais, yang separuh di gunung yang lain. Akhirnya mereka padahal minta ya bukti gitu loh, setelah dituruti tetap tidak iman, malah justru ngejek. Oh hebat ya sihir Muhammad ya, awak-awakan disihir iki apa ya, awak-awakan disihir iki. Nabi ingin apa tetap ingin mereka supaya dapat hidayah. Ada rombongan musafir lewat di situ, Nabi tanya, para musafir, apa kalian tadi melihat apa ada bulan? Oh ya, kami semua melihat. Apa kata orang kafir? Duh, dudu awak-awakan tok rek sing disihir Muhammad ini. Orang musafir juga disihir. Seperti itu ya, lek orang niku mboten asal hidayah kalau mbok didudui 1000 mukjizat apa tetap tidak akan imannya. Nah, atas dasar ini ya betapa agungnya nikmat hidayah ini, nikmat iman. Kita niki gak tahu melihat ya Nabi langsung, tidak pernah melihat mukjizat Nabi, tapi kita dibuka hati kita mendapat hidayah ini nikmat terbesar, tidak bisa ditukar dengan dunia seisinya. Mestinya kita harus selalu bersyukur apapun keadaan kita, selama
dipilih jadi orang Islam, orang mukmin itu nikmat terbesar. Ya, coba bayangkan orang-orang yang ditungguin Nabi, padahal ditungguin Nabi Nuh, ditungguin Nabi Musa, ditungguin Nabi Ibrahim, ditungguin Nabi Soleh, semua, tapi mereka tidak iman, malah menentang, musuhi, bahkan apa? Ganggu. Begitu orang di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ya, melihat Nabi dengan mata, melihat, tapi karena tidak ada hidayah, ya, tidak mau menerima, malah justru ya mencaci maki, ya. Sudah. Terus kata Allah, nah ini, ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzan munzirin. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami Allah, nahnu ya kami sendiri. Begitu itu taukid, penguat. Jadi inna sudah sesungguhnya kami, terus nahnu itu kata penguat. Sesungguhnya kami sendiri nazzalna dzikra, yang telah menurunkan peringatan, yaitu Al-Quran. Nama Al-Quran itu banyak, ya. Di antaranya Az-Zikr, itu salah satu nama Al-Quran. Ada Quran disebut Al-Furqan, ya, karena Al-Quran yang memisah antara yang hak dan yang batil, maka nama lain Quran itu Al-Furqan. Ada lagi Al-Kitab, Al-Quran, apa? Nah ini Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami sendiri yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami sendiri, ya, dan kami, ya, pasti benar-benar yang menjaga ada Al-Quran, dijaga oleh Allah kemurniannya, keasliannya sejak, ya, diturunkan pada Nabi, itu persis seperti yang, ya, disampaikan oleh malaikat Jibril, persis seperti yang ada di Lauhil Mahfuz, seperti itu sampai sekarang, sampai kiamat. Maka kalau ada orang meragukan kebenaran Al-Quran, jangankan beberapa surat, beberapa ayat, sak huruf saja ragu, dikatakan kafir, ya. Jadi sebab apa? Ya, Allah yang menurut Al-Quran dijaga, tidak akan mengalami perubahan sedikit pun, ya. Karena orang-orang kafir itu menganggap Quran itu buatan Muhammad, Quran buatan Muhammad, ya. Padahal, ya, sejak diturunkan itu orang-orang yang tidak percaya bahwa Quran itu murni dari Allah, dan juga Allah menantang mereka. Ayo, kalau kalian tidak percaya bahwa Quran itu murni dari Allah, buatlah yang semisal Quran, ya. Mereka tidak ada yang mampu. Terus dikurangi, ya. Kalau kalian ragu, tidak percaya bahwa Quran murni dari Allah, buatlah 10 surat. Waktu bi'asyri suwarin min mithlihi, 10 surat. Mereka tidak mampu. Allah apa? Wis ojo 10 surat, 1 surat. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 24 ini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Jika kalian ragu terhadap kitab yang aku turunkan, ya, pada hamba kami yaitu Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin min mithlih. Coba datangkan 1 surat aja, buat 1 surat yang semisal. Artinya bobotnya, apa, benarnya seperti Quran, walaupun hanya 1 surat minimal 3 ayat, yaitu seperti inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ditantang oleh Allah, ayo kalau kalian tidak percaya atau ragu bahwa Quran murni, kalian buat 1 surat saja yang semisal Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah, ajak penolong-penolong kalian selain Allah, seluruh makhluk siapapun yang bilang, untuk membuat 1 surat yang semisal Quran, ya. Fa'tu bi suratin usyhadakum min in kuntum shadiqin, jika kalian benar bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad, coba buat. Apa kata Allah? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu,
maka jika kalian tidak bisa melakukan dan tidak akan, fa illam taf'alu, lam itu tidak, terus lan itu tidak akan sampai kiamat. Sepinter apapun orang tidak akan mampu membuat yang walaupun hanya satu surat. Itu fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Kalau kalian tidak bisa melakukan dan tidak akan bisa selamanya, maka takutlah akan api neraka. Ojo sampai tidak percaya sama Quran gitu. Jangan sampai ragu. Kalau ragu kalian jadi bahan bakar api neraka selamanya. Yaitu fattaqun nar allati waquduhan nasu. Yang bahan bakarnya api neraka adalah manusia, yaitu orang kafir. Termasuk orang yang meragukan kebenaran Quran, yang meragukan hukum Allah, walaupun satu hukum dalam Al-Quran diragukan, itu kafir. Kafir kalau sampai mati begitu. Ya, hukum-hukum apapun yang ada di Quran, seperti apa, haramnya perzinaan, haraman minuman keras, haramnya apa, judi, haramnya riba, ya, itu semua hukum Allah ragu, ya. Ya, apalagi sampai nuduh ini apa istilahnya, ya, tidak cocok diterapkan. Na'udzubillah min dzalik, itu murtad alias keluar dari Islam. Itu apa? Terus ya, salah satu di antara bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran ini, Allah mudahkan. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal mim muddakir, dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk diapal. Kitab-kitab suci sebelum Al-Quran tidak ada yang apal kitab Taurat kecuali hanya nabinya. Sehingga ketika nabinya wafat, dirubah. Kitab Taurat sudah dirubah, tidak ada. Kita tidak bisa mendapatkan kitab Taurat yang asli, tidak ada. Sejak apa Nabi diutus itu, ya, saking hasutnya orang-orang ulama Yahudi, ya, langsung mereka membuang yang tadinya sudah iman kepada Muhammad, bahkan sudah cinta Muhammad. Ketika Nabi diutus, mestinya semakin cinta, mestinya semakin iman, tapi berbalik 180 derajat. Langsung mereka membenci, memusuhi, mencaci maki, bahkan kitab sucinya dirubah. Ya, semua yang ada penyebut Nabi harus disobek, ya, dihilangkan. Begitu apa? Ya, orang-orang Yahudi padahal tadinya sudah iman, gitu, nah, sepilih karena, ya, Nabi yang dijanjikan itu bukan dari golongan mereka, bukan dari bangsa Bani Israel, hanya sebabnya itu tok. Ya, karena kitab Taurat tidak dijaga sehingga dirubah, ya. Begitu kitab Injil, yang hafal kitab Injil ya Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, dirubah. Kata ulama, ya, mungkin yang dibawa oleh orang-orang Kristen kalau hari Minggu itu apa? Hanya 18% kata sebagian ulama yang asli. Tapi 80% lebih sudah dirubah. Oleh karena itu ajaran mereka tidak sama dengan ajaran kita Islam. Padahal aslinya sama. Seluruh kitab suci sama, inti ajaran pokoknya itu. Ya, walaupun bentuk syariatnya, tata cara beda, cuma inti ajaran tauhid, ajaran akidah sama. Nah, semua kitab suci mengajarkan tauhid, mengisahkan Allah. Seperti, ya, surat Al-Ikhlas, Allah satu, tidak beranak, tidak diberanakkan, ya. Tapi orang-orang Yahudi nganggap Nabi Uzair anak Tuhan. Orang-orang Nasrani nganggap Nabi Isa anak Tuhan. Sebagian mengatakan Nabi Isa itu ya Tuhan, ya Tuhan. Bahkan salah satu dari 3 Tuhan. Itu, ya. Terus sebenarnya semua kitab sunyi itu menyuruh mengimani Nabi Muhammad SAW. Bahkan mencintai Nabi Muhammad, ya. Itu seluruh kitab suci, dan tidak ada Nabi Rasul diutus kecuali sudah dimintai perjanjian oleh Allah
untuk mengimani Nabi Muhammad dan mencintai Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad ya. Itu dalilnya dalam Al-Quran suratnya Ali Imran ayat 81 ya. Jadi seluruh Nabi Rasul sudah dimintai perjanjian ya untuk mengimani Nabi Muhammad, untuk mencintai, untuk membela Nabi Muhammad. Nah, itu. Nah, kalau nabinya saja diperintah itu, ya apalagi umatnya. Jadi sama, sebenarnya kitab suci semua membawa ajaran yang sama. Ya, tapi kenyataannya ya kok mereka tidak sama, ya berarti mereka yang ya merubah kitab sucinya sehingga ajarannya beda. Itu kata Allah dalam Al-Quran, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang ahli kitab, ya ahlal kitab, orang-orang ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawa, kemarilah kalian menuju ajaran yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan antara kalian sama. Apa samanya? Allah na'budu illallah, agar jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu samanya. Nah, kadang-kadang orang yang ingin menyesatkan umat Islam, ya, ingin memfitnah umat Islam, dipotong ayatnya. Ya, banyak orang ini kadang-kadang pidato orang dipotong untuk mencaci maki, ya, itu sejak dulu ada orang-orang yang tugasnya begitu, untuk menyesatkan. Kadang-kadang pakai Al-Quran tapi dipotong. Ini bahwa semua agama benar sama, dalilnya itu qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa, tapi dipotong sampai itu. Apa samanya tidak disebut, ya Pak? Sehingga mereka mengajarkan semua agama benar, semua agama sama, dalilnya ini. Padahal sama dalam hal apa? Ya Allah nusyrika billahi syai'a, Allah ta'ala sawa bainakum Allah na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a. Ini inti pokok kesamaan mereka. Kalau mereka memiliki ini ya sama, kalau tidak ya berarti tidak sama, apa? Sudah. Ya, salah satu di antara bentuk penjagaan Allah memudahkan Quran dihafal, sehingga setiap zaman itu mungkin ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang Islam yang hafal Quran di luar kepala. Apalagi sekarang ya, dengan sistem menghafal Quran yang sangat canggih, banyak anak-anak kecil yang wah, tidak nutut akal kita ya kalau melihat anak-anak kecil itu hafal sampai halamannya, kadang-kadang ini letaknya di arah mana, ya, terus buka langsung ayat ini, ayat sekian di pojok, hafal, terus terjemahnya apa, ya, sampai begitu. Padahal anak hanya umur belasan tahun, kadang umur 11, kadang-kadang ada yang dibawa tapi bisa hafal di luar kepala. Ini kalau bukan Allah yang menjadikan Quran itu mukjizat, tidak mungkin, ya. Sehingga karena ini Allah yang menjaga, ya tidak bisa gitu loh. Orang akan ngerubah, jangankan satu surat, jangankan satu ayat, satu huruf aja dirubah, ya tidak bisa, pasti akan dituntut, gitu, Pak. Itu kan kadang-kadang ada Quran yang mungkin kadang-kadang ada salah, ya, apa itu sengaja, pasti ya Pak, ketahuan, ya Pak. Sudah. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin, dan sungguh kami Allah telah mengutus para rasul min qablika, sebelum engkau Muhammad, fi syi'il awwalin, pada golongan-golongan umat-umat terdahulu. Jadi sebelum Nabi Muhammad Allah sudah mengutus, ya, utusan-utusan di tengah-tengah golongan umat zaman dulu
Tapi kata Allah, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan tidaklah datang kepada mereka seorang rasul kecuali mereka kaumnya itu bihi terhadap rasul itu yastahzi'un, mereka memperolok-olok, ngejek. Itu kata Allah. Ayat ini untuk menghibur hati Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya Allah kepada Nabi kita, saking sayangnya Allah, Nabi selalu dihibur, selalu dihibur, selalu. Itu yang membela Allah ya. Itu setiap, makanya salah satu hikmah kenapa Al-Quran diturunkan tidak sekaligus seperti kitab-kitab suci. Salah satu diantaranya ayat diturunkan untuk menghibur hati Nabi ketika susah ya, karena saking sayangnya Nabi kepada umat, kepingin semua orang itu selamat, tidak mentol oleh orang wong disiksa itu Nabi apa? Sehingga kadang-kadang Nabi sudah dakwah, mereka tidak nerima ngolok itu Nabi kadang-kadang susah gitu. Susah mikirkan itu. Tapi kadang-kadang sampai membuat Nabi ya terganggu kesehatannya, saking cintanya kepada umat itu loh, ingin. Tapi sing disaaken nih gak rumongso gitu ya. Gak nerima malah ya nyaci maki, malah musuhi ya. Tapi Allah selalu menurunkan ayat. Salah satu di antara sekian banyak ayat yang diturunkan dalam rangka menghibur hati Nabi Muhammad, ayat ini ya. Kata apa? Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya. Dari ayat sebelumnya, dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad rasul-rasul di tengah-tengah golongan umat zaman dulu, tapi tidaklah datang rasul kepada mereka ya kecuali mereka ngejek, memperolok-olok. Sama lek awakmu diolok dudu awakmu tok Muhammad apa? Semua nabi rasul sama. Begitu malah ada. Oh iya ya, memang ya tantangan rasul begitu. Begitulah ulama yang ikhlas dakwah, karena pewaris rasul pasti gitu apa? Mendapatkan tantangan termasuk kadang-kadang dicaci maki dia apa? Pasti itu apa? Ya, itu ayat ini juga menghibur ulama-ulama yang ikhlas ya, supaya sabar dan tidak perlu putus asa, tidak perlu diladeni. Kalau orang-orang begitu seperti ini Nabi, saya tidak gila soal utusan, tetap tidak akan percaya, percuma gitu. Didalili sewu dalil lah. Ini ya, kalau zaman dulu kan ditunjukkan mukjizat, tetap mereka tidak akan terima, tetap mencaci maki. Nah, begitulah orang-orang sekarang yang kadang-kadang ya ya difitnah, diganggu atau dirusak ya. Fitnah ini, mencaci maki ini macam-macam. Walaupun mereka didalili dengan dalil hadis-hadis yang sahih, yang dalil, tetap tidak akan mau menerima, tetap ya. Jadi kalau begitu ya tidak perlu diladeni, menengahi kok. Lama kelamaan kan mereka akan berhenti sendiri gitu akan berhenti sendiri. Buktinya ya dulu zamannya sholawat dikatakan bid'ah, sesat, macam-macam ya, tidak usah diladeni ya, mereka justru berhenti sendiri, bahkan tambah syiar, tambah di mana-mana. Bulan Rabiul Awal itu safari maulid sampai 40 hari, di sana 40 hari, di sana 40 hari, setiap malam gitu ya. Kadang-kadang ada yang sampai 2 bulan karena permintaan, sampai itu ada yang 3 bulan. 3 bulan itu saking banyaknya yang minta. Namun sana itu saya biasanya kalau Rebu Legi, malam Rebu ngaji sama Habib Hadi. Rebu yang kemarin malam Rebu beliau tidak bisa karena rutin setiap tahun diundang ke Madiun di sana itu majelis safari maulid sampai, tapi hanya beberapa hari permulaan dan nanti penutupan. Itu katanya sejak tahun yang lalu 3 bulan 90 hari. Jadi padahal jauh-jauh jaraknya di sana itu begitu ya. Padahal mereka menginginkan jangan ada majelis sholawatan, tapi ternyata semakin banyak itu
Ya, begitulah orang kadang-kadang mencaci habaib, anak cucu Nabi dicaci maki. Ya, mereka yang cerdas tidak usah dilatih kok, ya. Mereka akan, dan tetap kebenaran pasti akan nampak, ya. Ya. Tidak tahu, ya, bahwa ada memang orang yang ingin menghancurkan Islam lewat itu, apa? Cuma kadang-kadang orang Islam, tokoh-tokoh Islam sebagian tidak sadar, sehingga tetap aja, apa? Ya, semua diungkit-ungkit karya-karyanya ulama yang sudah ratusan tahun yang lalu, sejak dulu tidak ada, yang sekarang dikoreksi disalahkan, padahal mereka bodoh, tidak tahu, seolah-olah mereka salah, padahal mereka yang bodoh, ya, mereka yang bodoh, ya. Itu selalu diungkit-ungkit karyanya Al-Imam Habib Ali Al-Habsyi, Maulid Al-Habsyi, begitu anunya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, begitu wiridnya, ya, macam-macam itu selalu dicari, ya, padahal mereka, ya, tidak ada dalil yang benar gitu, hanya untuk karena hasud. Kenapa kok mereka yang dimuliakan, kok diagungkan, tidak terima, itu bahayanya hasud itu, jadi justru bisa menentang kebenarannya, bisa, ya, tidak senang kepada orang yang benar gara-gara hasud, ya. Sudah, ya, kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikian itulah kami memasukkan olok-olok itu di hati-hati orang-orang yang berbuat dosa itu. Kenapa kok sampai berani ngolok ulama? Kalau dulu ngolok Nabi Rasul, ya karena saking banyaknya dosa, ya. Dosa macam-macam, terutama mungkin kemasukan makanan haram karena disuap dan sebagainya. Wah, itu sulit sudah, kalau sudah hati kotor pasti ucapannya kotor, itu dosa, ya. La yu'minuna bih, mereka tidak beriman kepada Al-Quran, ya, kepada hadis Nabi, padahal jelas-jelas mereka tidak mau, ya, ditutup oleh hati yang penuh dengan dosa. Waqad khalat sunnatul awwalin, dan sungguh telah lewat sunnah, ya, sunnatullah itu ya, kebiasaan Allah memperlakukan pada orang-orang terdahulu, yaitu ketika menentang Rasul dibinasakan. Begitu ketika banyak orang yang menentang pewaris Rasul, para ulama yang kelas dakwah, itu nanti pasti akan ada balak bencana macam-macam seperti akhir-akhir ini. Ya, mungkin diantaranya karena, ya, banyak orang-orang yang mencaci maki orang-orang yang ikhlas dalam berdakwah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari fitnah-fitnah akhir zaman, juga keluarga dan anak-anak turun kita ditetapkan iman Islamnya, ditetapkan cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang ikhlas dalam berdakwah membela agama Allah. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan bersama mereka di surga Allah bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب زدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة.